Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendro Prasetyo Kusumo. Saya adalah dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi informasi tentang hasil pengabdian masyarakat saya yang berjudul tentang pengembangan rumah sehat Gendis Jawi berbasis kader sebagai mitra pelayanan kesehatan. Baik Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa materi yang akan saya sampaikan pada hari ini merupakan materi lanjutan dari serangkaian program pengabdian masyarakat yang kami lakukan. Tentu saja kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada LP3M yang telah memberikan kami dana untuk kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa situasi saat ini ya, secara global sebanyak 36 juta jiwa per tahun, kematiannya itu diakibatkan oleh penyakit tidak menular atau PTM. Ya. Dan ini kalau kita persentase itu ternyata lebih dari 50%, yaitu 63%. Dari 63% tersebut, 80% penyakit tidak menular terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Nah, ini perlu kita perhatikan bersama-sama. Padahal Indonesia itu masuk ke dalam negara berpenghasilan menengah dan rendah. Ya. Sehingga di Indonesia sendiri, meningkatnya prevalensi PTM ini berdampak terhadap tingginya biaya pelayanan kesehatan. Potensi kerugian akibat PTM di Indonesia dilaporkan ya mencapai 4,7 triliun US dollar ya atau sekitar 5,1 kali gross domestic product atau produk domestik bruto pada tahun 2012 sampai dengan 2030. Nah, secara global PTM ini atau penyakit tidak menular ini masuk ke dalam kategori 10 penyakit penyebab kematian dan diprediksi menjadi penyebab kematian ke-7 pada tahun 2020. Maaf, 2030. Nah, prevalensi diabetes mellitus tertinggi nomor 4 di dunia, ya Bapak Ibu, nomor 4 di dunia, yaitu sebanyak 8,4 juta jiwa. Jadi di Indonesia itu peringkatnya terbanyak nomor 4 setelah India, Cina, dan Amerika. Dan sayangnya lagi jumlah ini akan diprediksi terus meningkat menjadi 21,3 juta jiwa pada tahun 2030. Di mana kematian akibat DM itu mencapai 6% atau sebanyak 1,5 juta jiwa dari total kematian akibat penyakit tidak menular. Bagaimana program pengendalian diabetes mellitus yang direkomendasikan? Ya, tentu saja berbagai macam model yang sudah disampaikan atau diberikan oleh pemerintah itu merupakan model berbasis masyarakat. Namun sampai dengan saat ini masyarakat masih belum bisa mengimplementasikan dengan baik. Ya. Model pengendalian DM berbasis masyarakat melalui pos Bindu atau pos pembinaan terpadu PTM itu sudah kita lakukan dan kita dampingi ya, baik itu melalui puskesmas maupun melalui instansi swasta. Ya. Kami juga melakukan pendampingan kepada para kader untuk kemudian mampu mendampingi masyarakat yang terkena DM atau berpotensi terkena DM. Program pengendalian DM tersebut lebih mengarah pada peran masyarakat ya. Jadi masyarakat dilibatkan secara mandiri dan berkesinambungan. Ya. Kemudian di dalam program pengendalian DM ini juga melibatkan berbagai lintas sektoral ya sehingga bisa dijalankan secara komprehensif. Nah, dengan seperti itu, maka diharapkan dapat meningkatkan perilaku hidup sehat pada masyarakat ya untuk masyarakat khususnya untuk menekan terjadinya diabetes. Permasalahan yang ada di mitra kami ya khususnya di Kabupaten Sleman adalah yang pertama bahwa diabetes mellitus ini menduduki peringkat kedua terbanyak setelah hipertensi. Jadi di Sleman itu
paling banyak itu hipertensi, dan yang kedua adalah diabetes mellitus. Rendahnya pengetahuan sikap dan perilaku di masyarakat itu menjadi kendala untuk meningkatkan perilaku hidup sehat. Rendahnya motivasi, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, keterbatasan fisik, hambatan komunikasi, dan termasuk belum adanya komunitas khusus tentang DM juga menghambat menurunnya atau menghambat program untuk menurunkan prevalensi DM. Perlu kami sampaikan bahwa di Kabupaten Sleman, jumlah diabetes mellitus dan hipertensi yang paling tinggi ya pada tahun 2020 itu adalah di Godean, di Kecamatan Godean. Yang pertama itu di Kecamatan Prambanan, kedua Kecamatan Ciegan, ketiga Kecamatan Ngaglik, dan yang keempat adalah Kecamatan Godean. Solusi yang kita tawarkan hasil dari pengabdian masyarakat yang kami lakukan adalah mengembangkan model pengendalian DM berbasis masyarakat dengan membentuk rumah sehat yang disebut dengan gendis Jawi. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, kenapa gendis Jawi? Gendis Jawi itu kan berasal dari kata Jawa ya, artinya gula Jawa, di mana gula Jawa ini kan banyak mengandung glukosa. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa glukosa ini bukan suatu hal yang jahat, tapi perlu dikontrol, perlu dikendalikan. Nah, kemudian selain itu kita juga perlu membentuk atau melatih kader, karena kader ini sebagai kunci utama keberhasilan suatu program di masyarakat berbasis pemberdayaan. Yang terakhir tentu saja kita perlu melibatkan berbagai lintas sektoral supaya program yang kita kembangkan, program yang kita bentuk ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Kemudian konsep dari gendis Jawi itu sendiri itu melibatkan berbagai macam instansi. Yang pertama adalah dinas kesehatan, kemudian rumah sakit, pemerintah daerah, pemerintah desa, puskesmas, dan keluarga. Nah, Bapak Ibu, ini sangat menarik. Jadi lintas sektoral ini betul-betul kita libatkan. Mulai dari yang paling tinggi, yaitu rumah sakit, dinas kesehatan, pemerintah daerah, ya, dan keluarga yang paling dekat dengan pasien. Ini kita libatkan semua. Nah, inilah konsep dari Rumah Sehat Gendis Jawi. Jadi, kolaborasi antar institusi atau antar sektor ini yang kemudian menjadi suatu ciri khas dari program Gendis Jawi yang akan kita sampaikan. Pemberdayaan masyarakat ini memiliki 6 prinsip yang paling penting dan perlu kita lakukan. Yang pertama adalah prinsip kemandirian, yang kedua adalah kita melatih atau mendorong masyarakat untuk bisa menentukan tujuan, ya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan atau diskusi kelompok ya. Jadi mampu melakukan diskusi kelompok di mana diskusi kelompok ini bisa meningkatkan peran aktif masyarakat. Jadi masyarakat diharapkan mampu untuk menyampaikan pengalaman sehari-harinya sehingga dia rasa plong gitu ya, dan teman yang lain yang mendengarkan juga lebih tertarik dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dirasakan. Artinya tidak hanya cerita saja begitu, tapi ada bukti-buktinya. Dan yang kelima, diharapkan masyarakat ketika berdiskusi bisa mempraktekkan, mencoba gitu. Oh, ternyata olahraga itu seperti ini loh. Nah, ini juga sangat penting. Yang terakhir adalah diharapkan setiap peserta di dalam diskusi kelompok ini mampu menjadi fasilitator. Nah, hasil dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa memang yang paling sulit untuk dikendalikan itu adalah pengaturan pola makan, di mana masyarakat itu masih bingung kira-kira makanan yang sehat itu seperti apa gitu ya, sehingga nanti diharapkan Bapak Ibu atau Ibu-ibu kader yang mendengarkan informasi dari saya ini nanti mohon disampaikan lagi ke masyarakat bagaimana bisa menjaga pola hidup dengan baik. Kemudian tugas fasilitator ini sangat penting Bapak Ibu. Karena apa? Karena dituntut untuk dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan dapat mendorong peran aktif peserta.
ya. Ini nanti khusus untuk ibu-ibu kader ya. Jadi ibu-ibu kader ini harus memiliki rasa empati yang tinggi, memiliki sikap ramah, mau mendengarkan pendapat eh, peserta, tidak menyalahkan, kemudian mampu memecahkan masalah, ya, termasuk mampu berkomunikasi dengan baik. Ya. Kemudian yang terakhir dapat mencapai target yang sudah ditentukan awal. Nah, di dalam konsep pemberdayaan masyarakat sebetulnya ada konsep lain yang itu lebih spesifik pada pemberdayaan masyarakat di desa, ya, atau yang disebut dengan KPMD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah, KPMD ini diharapkan mampu mengawal masyarakat dalam mengendalikan diabetes mellitus, ya. Kenapa masyarakat desa yang perlu kita kita pilih atau kenapa kader yang kita pilih untuk membantu pemerintah menurunkan prevalensi DM karena kader inilah orang yang paling dekat dengan masyarakat, ya, dibandingkan dokter yang tidak pernah ketemu dengan masyarakat datang, ya mungkin pasien takut terus kemudian sungkan dan lain sebagainya sehingga komunikasinya tidak berjalan dengan maksimal. Yang ketiga, kader ini lebih paham dengan kondisi yang ada, karena kader ini adalah orang asli di daerah tersebut. Sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul ini bisa dipahami oleh kader, gitu ya, khas gitu ya. Nah, sebetulnya untuk KPMD ini juga sudah diatur di dalam peraturan pemerintah ya tentang pendampingan desa ya. Karena KPMD ini merupakan individu yang dipersiapkan sebagai kader desa. Memang sudah disiapkan ya. Terus kemudian diharapkan kaderisasi masyarakat desa ini menjadi sangat penting untuk keberlanjutan program pemberdayaan. Di lain sisi, pelaku pendampingan berjenjang baik pelaku pendampingan yang berkedudukan di pusat maupun di provinsi ini juga bisa saling berkolaborasi. Ini saya sedikit menyampaikan tentang konsep PCC atau implementasi Person Centered Care, di mana konsep ini akan kita adopsi di dalam program Gendis Jawi melalui peran kader. Jadi dengan berbagai peran, maka diharapkan bisa mencapai tujuan. Kalau kita menanam buah, ya, diharapkan kita bisa memetik buahnya. Nah, ini yang kemudian kita tawarkan di dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang disebut dengan program Gendis Jawi. Nah, prinsip dari Person Center Care ini adalah kita membuat tujuan dulu, seperti yang tadi kami sampaikan, tujuan dulu, kemudian memplanning, kemudian melaksanakan apa saja yang kemudian menjadi planning kita, kemudian kita melihat, mengevaluasi hasil dari implementasi yang sudah. Nah, kita masuk ke dalam implementasi program. Bapak Ibu sekalian bisa melihat ya, melihat buku-buku yang sudah kami buat gitu ya, dengan sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada buku panduan untuk kader, untuk pemantauan pasien. Nah, ini monggo silahkan Bapak Ibu bisa lihat. Ini cara menghitung kebutuhan kalori Bapak Ibu sekalian. Nah, sangat mudah ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan tabel tadi yang di belakang tadi, tabel berat badan idaman, kemudian kita menghitung kebutuhan kalori yang kita butuhkan. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat kira-kira dalam sehari itu setiap individu itu butuh kalori berapa. Nah, ini nanti tinggal dibagi menjadi 3, pagi, siang, dan sore. Pertanyaannya kalau mau ngemil boleh nggak? Boleh. Di tengah-tengah, tengah-tengah pagi siang, tengah-tengah siang sore, dan tengah-tengah sore dan malam. Demikian Bapak Ibu sekalian, khususnya ibu-ibu kader yang saya banggakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di pertemuan berikutnya. Salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.